Shalom guys, selamat malam. Masih semangat? Pastinya kalian harus tetap semangat karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita walaupun kita dalam badai gelombang seperti ini gitu kan. Nah, walaupun kita nggak bertemu satu sama lain, biasanya kita saling tatap muka, saling salam tangan, tapi seenggaknya kita masih bisa mau merasakan hadirat Tuhan sebentar lagi. Bentar kita akan tetap bersama-sama mau merasakan hadirat Tuhan, bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidup kita walaupun kita mendengar ibadah itu secara online kayak gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman JGN, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian sekarang. Tapi kami percaya kalau kalian mungkin ada yang di mana, ada yang di rumah, ada yang sedang di luar, tapi kita percaya bahwa hanya nama Tuhan yang ditinggikan, amin. Amin, pastinya Ca. Oke, sekarang kita buka hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang selalu ada untuk kami sepanjang hidup kita. Kau Tuhan penolong
Dimanapun kita berada, kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Sungguh besar, sungguh indah pengorbanan Tuhan Yesus. Manakah aku dapat
Siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Halo semua teman-teman Joygen, dimanapun kalian berada yang lagi melihat YouTube atau online service hari ini, dan juga bagi semua teman-teman dimanapun kalian berada yang mungkin juga bukan member Joygen tetapi yang sedang melihat online service Joygen hari ini. Semoga kalian diberkati dengan service kita, dan kembali lagi di minggu kedua ya, kita nggak bisa ketemu. Kita berdoa semoga situasi seperti ini Tuhan yang akan memberikan jalan keluar secepatnya, dan biar kita bisa ketemu lagi secara muka dengan muka, komunitas kita bisa ketemu atau komunitas teman-teman dimanapun berada bisa ketemu. Nah, hari-hari ini kita sering kali mendengar kata lockdown. Nah, jadi sangat sering ya kita lockdown, kita mau di lockdown nih, atau negara mana sedang di lockdown, tidak bisa keluar. Nah, berbicara tentang lockdown, saya teringat ketika pada waktu itu saya mau kerja di salah satu bank swasta. Saya sebutlah ya. Nah, saya pernah kerja di Bank Danamon ya. Saya pada waktu itu melamar jadi personal banking officer, atau yang disebut sekarang bahasa umumnya itu marketing. Nah, pada waktu itu ketika saya sudah diterima, tidak otomatis saya bisa kerja, tetapi saya diharuskan selama 2 minggu saya untuk di karantina atau dilatih gitu ya, untuk menjadi seorang personal banking officer atau marketing yang menguasai produk-produk ketika kita nanti kerja. Nah, pada waktu itu Bank Danamon punya satu tempat untuk pelatihannya, yaitu di Puncak. Jadi ketika itu saya dan beberapa rekan dari berbagai daerah kita kumpul di tempat itu, dan kita dilatih, dan kita tidak bisa kemana-mana gitu ya. Tetapi saat itu kita dijamin makanannya, ketemu teman-teman gitu ya, kita bisa beraktivitas. Tetapi ya kita nggak bisa keluar dari daerah pelatihan itu. Nah, ya memang agak sedikit boring, tetapi setidaknya saya mendapat pengalaman yang enak. Nah, tetapi berbicara tentang lockdown, ada satu kisah, ada satu orang yang mungkin kita sering dengar cerita ini, tetapi kita tidak berpikir. Nah, ketika ada satu gambar di media sosial tentang Noah lockdown. Nah, jadi saya tertarik untuk sharing tentang Noah lockdown. Apa sih gitu. Jadi saya akhirnya membaca kembali kisah Nuh, dan saya melihat, oh ternyata penyertaan Tuhan di dalam lockdown saat itu sangat nyata sekali. Nah, kalau teman-teman, kalau kita semua mendengar tentang seorang yaitu namanya Nuh, pasti identiknya dengan bahtera Nuh atau perahu Nuh. Nah, Nuh saat itu bersama dengan istri, 3 orang anak-anaknya laki-laki namanya Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 menantunya, jadi totalnya itu 8 orang. Pada saat itu Allah memerintahkan untuk Nuh membuat bahtera karena Allah akan menghukum manusia dan bumi. Nah, kalau teman-teman bisa baca di Kejadian dari pasal ke-6, Kejadian pasal 7 dan Kejadian pasal 8, kalian akan bisa melihat bahwa Nuh mulai dari saat Nuh dipersiapkan Allah untuk membuat bahtera sampai pada waktu banjir besar sehingga surut kembali, kita akan melihat bahwa lockdown yang terjadi saat itu membuktikan bahwa Tuhan menyertai Nuh dan keluarganya. Nah, kita akan lihat dari Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Kalau teman-teman bisa baca di rumah masing-masing, saya akan bacakan ayat ini, Kejadian pasal 6 ayat kelima secara cepat. Kita akan lihat ya secara besar, garis besar gambaran ceritanya.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, jadi diceritakan bahwa saat itu, zaman itu, kejahatan manusia menguasai bumi. Dan manusia hatinya cenderung untuk berbuat jahat. Oke, nah kita lihat di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan bahwa Nuh itu berbeda dengan orang-orang saat itu sejamannya. Jadi ketika orang-orang di sekitarnya berbuat kejahatan, Nuh itu malah berbeda. Dia berbuat yang tidak bercela dan Nuh berkenan di hadapan Allah. Kalau kita baca di ayat seterusnya, di ayat 13 sampai 17 dari pasal 6 ini, bahwa pada akhirnya Allah memberikan perintah untuk Nuh membuat bahtera dan keputusan Allah untuk menghukum manusia dengan air. Ayat 18 sampai 21 dan saya akan bacakan di ayat ke-18 begini. Tetapi dengan ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, perhatikan bahwa Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Allah membuat kesepakatan dengan Nuh untuk menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarganya. Untuk menjadi orang-orang yang akan meneruskan manusia yang akan dimusnahkan saat itu. Di ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Nah, perhatikan Nuh di sini taat. Oke, kita lanjutkan ya di ayat yang ke-7, pasal 7 ayat 1 sampai ke-5. Nah, di sini diceritakan mulai air bah. Nah, ayat 1 sampai 5 dikatakan perintah Allah untuk Nuh itu masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuat. Coba di ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, di sini lihat bahwa Nuh taat karena ini udah waktunya nih. Allah udah kasih warning, masuk ke dalam bahtera yang kamu sudah buat. Karena aku akan segera menghukum bumi ini manusia dengan air. Nah, di ayat ke-19 hujan turun, lalu di ayat 19 dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Coba teman-teman bayangkan, hujan sampai bumi banjir bahkan gunung itu ketutup. Kalian bisa bayangkan itu banjirnya segimana. Udah pasti Nuh gak bisa keluar, ada di dalam bahtera. Nah, oke ya, di ayat ke-22. Jadi kalian harus bisa membayangkan cerita ini nih. Nuhnya udah masuk, udah banjir besar meliputi bumi. Dan Nuh ada di dalam bahtera beserta dengan keluarga dan binatang-binatang yang Allah perintahkan suruh dibawa. Satu binatang itu satu pasang, artinya yang jantan dan betina, karena supaya untuk beregenerasi kembali. Nah, oke, di ayat ke-22 dari pasal 7 ini dikatakan matilah. Nah, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Jadi bumi udah penuh dengan air, semua makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan di bumi mati. Karena kenapa? Allah murka saat itu. Ayat 24. Perhatikan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oke, kita lanjut pasal 8 ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Perhatikan, Allah tetap mengingat Nuh. Di ayat yang ketiga dikatakan dan makin surut. Nah, di sini airnya sudah semakin surut.
Dikatakan dari pasal 8 ayat ketiga, dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah, coba perhatikan, 150 hari. Itu baru surut, airnya belum hilang. Nah, kalian mau tahu nggak air bah itu hilangnya berapa lama? Di ayat 13 sampai 18 ternyata disimpulkan bahwa ketika Nuh turun dari bahtera itu bukan hanya beberapa bulan, tetapi 1 tahun 10 hari. Teman-teman bisa bayangin, Nuh ada di bahtera, tidak bisa kemana-mana 1 tahun 10 hari. Berarti Noah lockdown itu 1 tahun 10 hari. Kondisi kita relevansi dengan kondisi kita saat ini. Pemerintah menganjurkan untuk kita tetap tinggal di rumah atau tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Kadang kita ngeluh, aduh bosen, boring. Aduh aku di rumah doang, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ke mall, gak bisa main sama temen, gak bisa ke gereja, gak bisa ke rumah pacar atau ke rumah gebetan. Kita gak bisa, ya kita bisa hang out atau apapun yang kita pengen karena kita harus di rumah, stay at home. Belum apa-apa kita udah ngeluh. Tetapi coba kalian menurut cerita Nuh ini, kalau teman-teman baca 1 tahun 10 hari mereka di perahu. Oke, saya ingin hanya mengambil kasih gambaran begini. Kalau zaman sekarang ya kita kan di rumah stay at home-nya itu bisa nonton ya, kita bisa nonton drama Korea, kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton YouTube atau macam-macam, apapun kita bisa tonton, gampang sekali. Kita bisa browsing atau kita bisa kalau mau makan walaupun kita nggak bisa keluar, kita bisa GoFood kan, kita masih bisa makanan yang bervariasi, kita nggak cuman makan satu macam nasi doang sama tempe atau sama telur, enggak, kita bisa GoFood. Lalu kita masih bisa online, kita bisa ketemu temen walaupun nggak bisa secara fisik, kita masih bisa Zoom, kita bisa telepon, video call atau apapun melalui HP kita. Kita walaupun nggak bisa ke gereja ya mungkin kita bisa kayak gini nih ngedengerin online ibadahnya. Kita bisa dengerin khotbah-khotbah, kita dengerin lagu-lagu di YouTube, di platform apapun yang kita bisa dengarkan. Tapi coba bayangkan saat itu Nuh 1 tahun 10 hari mau nonton apa? Nonton hewan, bener nggak? Ketemu monyet, ketemu singa, ketemu gajah. Nonton binatang, Nuh nggak ada pilihan. Coba 1 tahun 10 hari. Lo mau makan, coba kalian bayangkan, kita bisa GoFood sekarang. Zaman dulu, kalian berpikir nggak? Pada waktu Allah kasih perintah, pasti dong Nuh berpikir, kita makan apa nih di bahtera atau di perahu? Pasti dia bawa bahan makanan, tapi kan terbatas. Misalnya dia bawa gandum, bawa sayur-sayuran. Tapi kan coba bayangkan Nuh nggak tahu itu pada waktu Allah ngasih perintah suruh naik perahu, Allah nggak bilang nanti kamu akan tinggal di perahu 1 bulan ya. Aku akan perintahkan kamu di perahu 2 bulan ya. Nggak tahu. Jadi ketika Nuh bawa hewan-hewan, bawa makanan untuk keluarganya, Nuh nggak tahu sampai kapan. Dan menurut saya Nuh nggak mungkin bawa banyak jenis makanan, bosen. Lalu apalagi? Nuh cuman ketemunya sama keluarganya. Tadi 3 istrinya, 3 anaknya, sama mantunya. 8 orang. Kalau ngobrol sama mereka, bosen, balik lagi ngobrol sama hewan. Ketemu sama hewan lagi. Coba bayangkan. Nah, lalu apalagi? Ibadah ya ibadah sekeluarga. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bayangkan bahwa perbedaan lockdown saat Nuh dengan mungkin ketika kita saat ini kondisi kita harus katanya stay at home, bahwa beda sekali saat Nuh benar-benar yang saya katakan, kalau saya sebut totally lockdown atau lockdown yang total, tidak bisa kemana-mana ya, seputaran bahtera. Ya dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah. Ya memang saat itu kalau teman-teman baca bahtera yang dibuat oleh Nuh,
sangat besar. Karena kenapa ya, gajah masuk, jerapah masuk, semua binatang masuk. Memang besar, tetapi kan ya boring men, 1 tahun 10 hari. Mau nggak bisa kemana-mana, totally lockdown. Sedangkan kita kan sekarang baru self isolation atau cuman harus jaga diri kita di rumah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita belajar di sini bahwa yang harus kita lihat, jangan mudah mengeluh. Kita harus hidup bersyukur. Nah, oleh karena itu secara cepat, what can we learn from Noah in the lockdown period? Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Nuh, dari kisah lockdownnya Nuh saat itu? Oke, yang pertama kita bisa belajar total obedience atau ketaatan total. Nah, dari Allah kasih perintah untuk membuat bahtera, lalu Allah perintah, kamu naik ya Nuh, cepat naik. Aku akan kirim air, aku akan kasih hujan ke bumi ini. 40 hari 40 malam, aku akan buat mata-mata air, samudera semua akan meluap sehingga dikatakan banjir itu sampai menutupi gunung. Coba kalian berpikir, nutupin gunung berarti tingginya udah melebihi gunung. Lalu selama masa hujan, selama masa banjir, lalu selama juga Nuh menunggu air bah itu surut, sikap yang paling menonjol dari Nuh taat. Taat yang total. Memang tidak diceritakan Nuh berbicara apa dengan keluarganya, kegiatan Nuh itu apa. Tetapi menurut saya sangat susah untuk 1 tahun 10 hari berada di satu tempat, tidak bisa kemana-mana kalau bukan karena ketaatan. Jadi Nuh adalah pada waktu dia belum terjadi banjir ini, Allah melihat Nuh adalah orang yang taat. Karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan atau firman Allah atau kehendak Allah. Karena Nuh berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Kita lihat bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah hanya belajar taat, menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kondisi saat ini mengajarkan harus kita benar-benar total obedience, taat yang total. Mungkin secara badan, secara fisik, secara jiwa kita kadang mungkin, Tuhan kenapa kok kayak gini, Tuhan cepet-cepet dong selesain. Ya memang kita berdoa, tapi kita belajar di sini Tuhan pengen ngajarin kita, taat dong. Ayo kita belajar taat. Terutama taat kepada apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita buka Keluaran pasal 19 ayat ke-5. Keluaran pasal 19 ayat ke-5 saya akan bacakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah perhatikan, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan Tuhan, dikatakan kamu akan jadi kesayangannya Tuhan. Belajar taat, sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kita tidak tahu Tuhan kenapa kok mengizinkan kondisi seperti sekarang. Tetapi yakin dan percaya kalau kita taat, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dunia ini, kalau kita belajar untuk menerima, belajar taat, maka kita akan melihat bahwa kita akan tetap dipelihara Tuhan. Karena kita kesayangannya Tuhan. Nah lalu apa yang lagi kita bisa belajar dari Nuh? Selain ketaatan total, yang saya lihat ya, Nuh ini full patience. Sorry ya kalau saya bahasa Inggrisnya agak salah. Full patience atau Nuh sabar. Kesabaran yang penuh. Coba perhatikan teman-teman, 370 hari. Kita aja ini hampir 2 atau 3 minggu kita mungkin di rumah doang, atau mungkin kita ada kerja tapi dibatasi, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh ke mall. Kita udah kayak aduh boring ya. Kita nulis instastories atau kita menunjukkan bahwa kita tuh lagi jenuh. Tapi coba perhatikan, 370 hari
lockdown total di Bahtera, Nuh dan keluarganya. Kalau mereka tidak punya yang namanya kesabaran, itu kayaknya mungkin mereka jadi gila turun-turun dari Bahtera. Mereka jadi keluarga yang gila. Saya lihat tidak, bahwa ketika mereka turun, mereka masih tetap menjadi Nuh dan keluarganya menjadi orang yang normal. Nah, di sini sikap ini sudah terlihat dan sudah terlatih di dalam hidup Nuh sejak dia hidup benar di antara sikap yang tidak benar di antara bangsanya. Jadi Nuh ketika hidup di bangsanya, hidup di orang-orang sekitarnya yang tidak benar, Nuh sabar. Nuh tetap berpegang teguh pada imannya menjadi orang yang sabar menerima firman Tuhan, menerima perintah Tuhan. Walaupun mungkin dia ngelihat, oh iya ya enak ya, ternyata orang-orang sekitarnya berbuat yang tidak benar itu enak. Tapi menuruti perintah Tuhan itu nggak enak. Nah tetapi Nuh adalah orang yang sabar, dia tekun berlatih di dalam Tuhan, di dalam imannya. Nah pada akhirnya kesabaran Nuh ini teruji ketika dia buat Bahtera. Coba bayangin, saya nggak tahu sih, memang tidak diceritakan Nuh ini ada yang ngebantuin nggak nih buat Bahtera. Saya nggak tahu ya, saya nggak neliti. Tapi buat Bahtera dengan ukuran besar pasti tidak makan waktu yang lama. Lalu apa? Mempersiapkan keluarganya. Coba mungkin ya, kalau keluarganya, papa nggak kenuh pada saat itu percakapan, yuk kita masuk Bahtera, nanti Tuhan akan menghukum, kita akan di Bahtera. Apa sih pak, aku nggak mau. Nah kalau ada keluarganya yang nggak mau, kayak gitu kan repot juga. Nah tetapi Nuh bisa meyakinkan keluarganya biar ikut dia. Nah lalu apa? Ngumpulin binatang, nggak gampang. Semua binatang dikatakan dikumpulin. Gajah, cewek cowok, jerapah, laki perempuan, lalu badak, apalagi pokoknya semua binatang yang ada di darat, yang ada di udara dikumpulin. Nggak tahu ya kalau yang ada di air ya, saya nggak ngerti. Pokoknya semua binatang tuh dikumpulin. Coba bayangkan ngumpulin binatang suruh masuk satu-satu. Kalau orang nggak sabar ya susah. Di sini kita belajar sikap benar karena kita mau belajar sabar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus punya sikap yang benar karena kita mau belajar hidup sabar sesuai dengan perintah Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi sabar adalah hasil dari sikap orang yang dikatakan orang bijaksana. Jadi kalau kita mau bijaksana menghadapi situasi kondisi saat ini, teman-teman tolong, mungkin kita kuat menghadapi, tetapi belum tentu orang-orang di sekitar kita. Sikap kita harus bijak, harus sabar. Yang terakhir, kalau Nuh tadi punya ketaatan, punya kesabaran, yang paling penting ini total surrender atau penyerahan total. Bayangkan teman-teman 1 tahun 10 hari mau makan apa? Coba teman-teman sekarang ya kita ya makan Indomie, telur, masih bisa ganti-ganti nih. Terganti lagi Indomie, telur. Tapi kan kita masih bisa makan ayam goreng, bisa geprek oneng, nasi uduk, masih ada yang jualan kan. Kita bisa makan Pizza Hut, kita bisa makan apalagi toko-toko, restoran masih ada yang buka kalau sekarang. Nah kalau dulu Nuh bawa makanan, coba bayangin. Saya juga bingung makan apa ya Nuh ya di dalam. Kalau roti terus dong. Dia bawanya gandum. Kalau sayuran, ya sayur apa? Dia kan apa nanam di dalam Bahtera atau gimana? Nah saya bayangkan bahan-bahan makanan yang dibawa Nuh itu kenapa kok bisa kuat sampai 1 tahun? Kalian pernah berpikir seperti itu enggak? Dan ketika Nuh masuk Bahtera kan nggak dikasih tahu berapa lama mau makan apa. Ketika mungkin kalau nggak ada makanan kan nggak boleh ngebunuh binatang. Ayam dipencit gitu ya, dipotong gitu, nggak bisa, ini nggak ada keturunannya, gitu kan? Coba, jadi Nuh, kita belajar bahwa Nuh itu punya penyerahan total, berserah kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang ini, Nuh ikutin.
Nah, jadi saya lihat bahwa penyerahan total Nuh ini karena berasal dari ketaatan Nuh dan kesabaran Nuh. Kita baca ayat terakhir Amsal pasal 3 ayat 5 ke 6. Amsal pasal 3 ayat ke-5 dulu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi terakhir, rumus Noah lockdown. Total surrender sama dengan total obedience ditambah full patience. Atau begini, penyerahan total itu berasal dari ketaatan total ditambah kesabaran yang penuh dari seorang Nuh. Jadi mari sama-sama teman-teman untuk kita, mungkin kita belum terlalu ngerasa, tapi mungkin orang tua kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman sebangsa kita lihat bahwa di dalam kondisi sekarang yang hanya kita butuhkan berserah kepada Tuhan. Penyerahan yang total kepada Tuhan itu karena berasal dari kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan kita menjadi orang yang sabar menghadapi kehidupan kita saat hari ini. Yuk teman-teman, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan saat pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar menjadi seperti seorang Nuh yang mungkin tidak tahu kondisi yang ingin Tuhan lakukan terhadap kehidupan manusia. Tetapi Nuh belajar menjadi orang yang berserah kepada Tuhan karena dia taat dan punya kesabaran di dalam hidupnya. Kami ingin belajar untuk menghadapi hari-hari ini. Ajar kami untuk penyerahan total kepada Tuhan. Hidup kami berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk bersabar sehingga kami dapat melewati hari-hari ini dengan baik. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bangsa negara kami, di dalam kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Walaupun mungkin secara sekarang kami tidak bisa melihat apa rencana Tuhan, tetapi ajar kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami berserah kepada Tuhan, hidup kami taat kepada Tuhan, dan hidup kami boleh memiliki kesabaran. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan pimpin hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, gimana? Merasa terberkati firman-Nya? Gimana rasanya kalian setelah mendengarkan firman yang menguatkan hati kalian semua? Oke, sebentar ini saya mau kasih pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama itu kalau misalkan kalian mau memberikan persembahan, nah di bawah ini ada rekening yang udah dicantumkan ya, tolong dilihat nih di bawah ini nih. Jadi kalau misalkan memang kalian yang berniat, saya memberitahukan bahwa GBT juga sudah mempunyai rekening untuk persembahan secara virtual. Oke, nah pengumuman selanjutnya tetap pasti sih yang pertama kalian harus tetap jaga kesehatan dari virus corona COVID-19 kayak gitu. Bagaimana? Kalian harus tetap bersihkan tangan, harus jangan sering memegang muka, harus tetap menjaga imun tubuh kalian dengan baik. Jangan penuh ketakutan, boleh waspada tapi jangan terlalu takut kayak gitu. Nah, lalu setiap minggu untuk cell group, jadi kita sekarang untuk sementara itu untuk live sharingnya itu di aplikasi Zoom. Dimohon oleh saya untuk kalian semua untuk bisa join. Jadi seenggaknya kalian masih bisa untuk berkontak atau berkomunikasi dengan teman seiman kalian, bagaimana kalian menjalani selama hidup ini, menjalani seminggu, apa yang kalian rasakan seperti itu kan. Nah lalu selanjutnya, jadi kalian juga harus tetap cek Instagram Joygen mengenai info dan update ibadah selanjutnya. Dan info juga tentang kapan kita mau cell group di Zoom, info tentang ibadah online, Joygen, ibadah online dari ibadah umum. Jadi kalian tetap harus seenggaknya memantau Instagram Joygen ya, oke? Nah lalu tetap untuk Joygen Saturday Service dan cell group itu masih tetap online, kita belum bisa
tatap muka secara langsung. Jadi seenggaknya kalian tetap menunggu sampai waktu yang sudah ditentukan oleh pihak dari gereja kalau kita sudah mau ibadah secara langsung kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tetap semangat walaupun kalian merasa gue nggak ketemu sama teman-teman gitu, gue merasa seperti kehilangan motivasi untuk beribadah, tapi gue saranin lu tetap semangat kayak gitu ya. Nah, jadi tetap untuk setiap Sabtu Joygen itu tetap ibadah secara online jam 6:30 malam. Dimohon untuk kalian semua Joygen member terutama untuk kita bersama-sama ibadah merasakan hadirat Tuhan kayak gitu ya. Oke, sekian informasi dan pengumuman dari saya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.